Welcome to Bethlehem Bible Talk. Awali hari ini dengan firman Tuhan dan teruslah berjalan bersama Yesus. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita masih terus membahas kitab Amsal dan hari ini kita akan berbicara tentang orang cerdas dan orang bodoh. Untuk menentukan kecerdasan seseorang, seringkali kita memakai parameter IQ atau Intelligent Quotient. Akan tetapi sesungguhnya ada yang jauh lebih penting dari IQ, yaitu WQ atau WQ, Wisdom Quotient. Salomo, orang yang paling bijaksana, secara signifikan berada di atas setiap skala IQ. Dia bisa duduk berbicara selama berjam-jam tentang subjek apapun kepada orang-orang terpintar di dunia. Kebijaksanaannya jauh lebih penting, dan dia menulis perbandingan sederhana ini untuk mengukur kebijaksanaan saudara. Seberapa baik saudara menghadapi sebuah teguran. Amsal 17 ayat 10 mengatakan, suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Dalam terjemahan versi mudah dibaca dikatakan, orang cerdas belajar lebih banyak dari satu teguran daripada orang bodoh belajar melalui 100 pukulan. Ada dua golongan orang yang disebutkan dalam nas ini, orang berpengertian dan orang bebal. Bagi orang bebal atau orang bodoh, tidak ada jumlah teguran yang dapat mengubahnya. Sebaliknya, satu teguran akan dapat mengubah orang yang berpengertian. Orang berhikmat akan menghargai dan belajar dari setiap teguran. Ketika hal buruk terjadi, ia segera akan introspeksi diri dan tidak mencari-cari alasan untuk membenarkan diri. Hatinya terbuka untuk dikoreksi Tuhan. Ia menyediakan hati seorang murid yang rindu untuk belajar dan diajar. Ia juga rajin memeriksa dirinya, memiliki hati yang peka. Ketika mendapat teguran Tuhan, ia segera merendahkan diri dan bertobat dari kesalahannya. Akibat dari sikapnya ini, ia akan terhindar dari kesusahan, dari masalah, penderitaan yang seharusnya tidak perlu terjadi di dalam hidupnya. Terhadap orang yang demikian, Tuhan akan menyatakan rencananya dan menjadikannya rekan sekerjanya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi orang bodoh dan orang bebal berlaku sebaliknya. Karena kebodohannya ia selalu merasa benar dan baik-baik saja keadaan rohaninya. Karena kebodohannya ia malas mengevaluasi diri. Peristiwa buruk seringkali hanya dipandang sebagai satu proses Tuhan untuk mengangkatnya lebih tinggi. Firman Tuhan lebih banyak digunakan untuk menghakimi orang lain. Mempelajari firman bukannya semakin menyadari betapa berdosanya ia, tetapi malah menjadi alasan untuk membenarkan diri bahwa ia telah hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Akibatnya, hatinya menjadi makin keras karena sering mencari alasan untuk membenarkan diri atau kompromi terhadap dosa. Itu sebabnya ada banyak penderitaan yang akan dialaminya sebagai buah dari kebodohan dan kebebalannya ini. Mereka sering menyerukan pertobatan dan pemulihan, tetapi tidak sadar bahwa dirinya sendiri yang paling memerlukan pertobatan dan pengampunan Tuhan. Jika ia tidak segera sadar dan bertobat, maka hidupnya akan dipenuhi penderitaan dan akan berakhir dalam kekecewaan. Karena mereka telah menyangka, telah berbuat baik kepada Tuhan, tetapi Tuhan akan menolaknya. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk menemukan wisdom quotient ini. Dan setiap kita boleh menerima teguran dengan baik. Jadilah orang-orang yang berpengertian, bijak, berhikmat, dan bukan orang-orang yang bodoh dan bebal. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Ajarkan kami menjadi orang-orang yang bijak, berhikmat, dan bukan orang-orang yang bebal dan bodoh. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami boleh menjalani kehidupan kami dengan memahami bahwa hikmat Tuhan yang akan menolong kami dan pengertian Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan. Berkati hidup kami sepanjang hari ini ada di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Demikianlah Bible Talk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.